Oke, kita langsung masuk saja ke demo. Di sini kita langsung masuk ke instruction. Part yang pertama, sebagai informasi, di sini adalah topologi yang harus kita buat. Kan di sini ada addressing table-nya, dan di sini untuk bagian tasknya sendiri. Di part yang pertama, kita akan meng-setup untuk topologinya sendiri. Jadi di sini kita lihat ada PCA, switch 1, router 1, dan PCB. Di sini kita pilih saja untuk router 1 atau sini ada R1, kemudian ada switch 1, PCA, dan PCB. Kemudian cable the device, kita menggunakan kabel yang ini, Cooper straight through. Ini kita besarkan saja terlebih dahulu. Oke, di sini yang pertama itu dari switch 1 dengan router 1. Router satunya di gen yang ini, gigabit Ethernet 001, dan ke fast Ethernet yang 05. Kemudian selanjutnya dengan kabel yang sama, straight through di sini dari gigabit Ethernet 000 kita sambungkan ke PCB. Oke. Kemudian dengan kabel yang sama juga bagian sini dari fast Ethernet 06 kita sambungkan ke PCA. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan device-nya. Kita nyalakan saja PCA, PCB, dan juga untuk router. Oke, sudah. Kemudian setelah itu power on all the device. Oke, sudah. Kemudian di sini kita akan menyeting atau mengkonfigurasi untuk IP address-nya. Kita langsung saja di PCA. Kita pilih desktop dan IP configuration. Sini untuk IP address-nya sudah ada di bagian addressing table, jadi tinggal kita isi saja. PCA yang bagian ini 2192.168.1.3. Kemudian di sini ada default gateway juga. Kita isi sesuai dengan yang sudah diberikan di sini 192.168.1.1. Dan di sini ada IPv6 yang bagian ini itu 2.1.8 dengan prefix di sini 60. Kemudian ada juga untuk default gateway-nya seperti ini. Oke, kita X saja. Kita lanjut ke PCB desktop IP configuration. Dengan data yang sudah di sini kita lakukan hal yang sama di PCB.
Oke, bila sudah, kita diminta membuka command prompt di PCA, command prompt, dan kita akan melakukan ping ke PCB. Jadi IP address PCB itu adalah 192.168.3. Oke, di sini terjadi RTO atau request timeout. Why were the pings not successful? Jadi alasan utamanya di sini itu karena kita belum mengkonfigurasikan untuk bagian router di sini, sehingga ping tidak dapat dijalankan dengan berhasil. Jadi kita langsung saja ke langkah selanjutnya, configure the router console. Jadi kita pilih yang ini. Kita akan konfigurasi dulu, sambungkan di kabel konsol. Oke, sudah. Setelah itu di bagian PCA kita klik saja dan kita masuk ke bagian terminal. Kita oke saja, enter. Sini no saja. Oke, jadi di sini untuk yang bagian A, console into router, enable privilege exec mode. Sini kita enable. Oke, kemudian enter configuration mode. Jadi di sini oke, selanjutnya assign the device name to the router. Jadi name di sini namanya itu R1. Setelah itu assign class as the privilege exec encrypted password. Jadi enable secret class. Oke, selanjutnya sini assign Cisco as the console password and enable login. Oke, jadi kita masuk ke line console. Kemudian apabila sudah, kita akan set password Cisco. Setelah itu kita aktifkan dengan login. Oke, selanjutnya assign Cisco as the VTY password and enable login. Pertama kita exit dulu. Setelah kita exit, kita masuk ke line VTY 0 sampai 15. Kemudian sama seperti yang di atas, passwordnya kita set Cisco, kemudian login. Oke, kita lanjut di sini. Untuk bagian G, encrypt the plain text password. Pertama kita exit dulu. Kemudian di sini kita masukkan command service password and encryption. Oke, bila sudah, selanjutnya di sini create a banner that once anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Sini kita masukkan command banner unauthorized
is pro. Unauthorized is prohibited. Kemudian selanjutnya di bagian ini, configure and activate both interface on the router. Oke, jadi pertama kita masuk ke yang ini, kemudian kita akan set untuk IP address-nya yang ini. Jadi IP address-nya di sini itu 192.168.0.1 dan subnet masknya. Oke, kemudian untuk IPv6 address di sini oke. Setelah itu juga akan mengkonfigurasikan untuk yang ini untuk lokal address-nya. Sini IPv6 address satu link lokal. Oke, sudah. Kemudian untuk menyimpannya kita menggunakan from no shutdown. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Di sini ada bagian sini. Kita masukkan IP address-nya yang ini. Situ. Untuk local address-nya sama seperti yang di atas. Oke, setelah itu kita simpan juga menggunakan command no shutdown. Oke, kita lanjut. Di sini configure an interface description for each interface indicating which device is connecting to it. Jadi kita masuk sini, kemudian description connection to S1. Sebelum itu to PCB. Kemudian untuk sini description to S1. Sudah, kita keluar saja, kita exit. Kemudian di sini to enable IPv6 routing, enter the IPv6 unicast routing command. Sini IPv6 unicast routing. Bila sudah, kita end.
Nah, sekarang di bagian ini save the running configuration to start up configuration file. Sini copy running config startup config. Enter. Kemudian di sini bagian M, set the clock on the router. Not use the question mark to help. Sini saja clock set. Question mark. Sini clock set hour, minute, second. Jadi kita gunakan saja waktu kita di sini. 5:22 saja 30 question mark. Day of the month, jadi tanggal 1 question mark. Kemudian untuk month of the year, May. Year di sini 2025. Oke. Apabila sudah sini kita close saja terlebih dahulu. Kita keluar dari terminal, from a command prompt, kita masuk ke command prompt on PCA ping PCB. Jadi kita akan melakukan ping kembali ke PCB. Oke, bisa kita lihat di sini sukses untuk pingnya. Jadi di sini ada pertanyaan, were the ping successful? Explain. Jadi alasan kenapa ping ini dapat berhasil karena kita sudah mengkonfigurasikan untuk bagian router 1 bagian sini, sehingga sambungan atau traffic dapat terjadi antara PCA dan juga PCB. Jadi seperti itu. Sini kita X saja. Sini kita masuk ke step 3, configure the switch. Kita akan mengkonfigurasikan switch 1. Configure the host name and the VLAN interface. Console itu. Oke, di sini kita ambil kabel konsol terlebih dahulu. Kita pergi ke PCB. Sini sambungkan ke switch 1. Sini klik kanan, inspect rear. Sini ada port untuk konsol. Oke. Sini kita masuk. Kita klik PCB. Kita pilih pada bagian terminal. Kita oke saja. Oke, kita masuk ke bagian A. Sini console into switch privilege exec mode. Enable. Enter the configuration mode. Kemudian sini assign the device name to the switch. Jadi host name. Oke, selanjutnya configure and active the VLAN interface on the switch S1. Sini kita masuk terlebih dahulu VLAN 1. Kemudian kita masukkan IP address dari switch 1. Itu di sini ada 192 168
255. Oke, kemudian untuk menyimpan no shutdown, enter lagi, dan kita keluar saja. Selanjutnya di sini configure the default gateway for the switch 1. Ini kita konfigurasi saja default gateway-nya. Di sini itu adalah 192, 168, 1. Oke. Di sini save the running configuration to the startup configuration file. Sini kita end. Setelah itu untuk menyimpan, copy running config, startup config. Oke, sudah di situ. Sekarang kita masuk ke step yang keempat, verify connectivity, end-to-end connectivity. Sini kita X saja terlebih dahulu. Jadi from PCA ping PCB, dari PCA lalu ke command prompt ping PCB. Oke, seperti yang bisa kita lihat sudah berhasil semua di sini. Kemudian from S1 dari switch 1 ping PCB. Jadi sini sini terminal. Oke saja. Ini dari S1 kita akan melakukan ping ke PCB. Oke, kita lanjutkan. Tadi itu kita masuk ke bagian sini. From S1 ping PCB. Sini lakukan ping ke PCB. Oke, sukses. Situ sudah. Oke, selanjutnya in part 3 you will use show commands to retrieve interface and routing information. Oke, di sini step 1 use the show IP route command on error 1 to answer the following question. Oke, jadi router 1 itu ada di PCA terminal. Oke saja. Sini di R1 use code show IP route. Oke, sudah. Di sini what code and use in the routing table to indicate a directly connected network. Sini itu C, sini connected bagian C. Kemudian how many route entries are coded with C code in the routing table. Di sini ada 2. What interface type are associated with the C code routes. Jadi di sini yang sini gigabit Ethernet 0000 dan gigabit Ethernet 001. Oke. Dan use the show IPv6 route.
Oke, jadi untuk tampilannya kurang lebih sama saja seperti yang di atas tadi. Di sini display interface information on R1, masih di R1. Sini show interface. What is the operational status of C interface? Oke, bagian sini untuk statusnya connected, kemudian what is the media access, terus semua how is the internet address displayed in this comment. Oke, bagi semua itu ada di bagian sini. Untuk pertanyaan ada. Kemudian for the IPv6 enter the ya, seperti ini untuk IPv6 nya ya, kurang lebih sama juga. Oke, kita lanjut saja. Display as summary lesson interface. Ini masih di R1. Show IP interface brief. Oke, seperti ini. Kemudian show IPv6 interface brief. Terakhir di sini ya kurang lebih sama. Itu kita X saja. Kemudian di switch 1 bagian sini show IP interface brief. Ya, seperti itu. Oke, masuk ke pertanyaan refleksi. If the gigabit internet 001 interface showed that it was interface comment would you use to interface up. Jadi untuk ini jawabannya kita akan menggunakan comment no shutdown. Dan pertanyaan nomor 2, what would happen if you had incorrectly configured interface router. Jadi apabila kita salah mengkonfigurasi IP address-nya, maka di saat kita akan melakukan ping nanti untuk pingnya tidak akan ada traffic atau kemungkinannya akan terjadi RTO. Jadi mungkin sekian untuk hasil demo. Terima kasih.